Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, fokus. Dengarkan, tidak usah ribut lagi di chat. Fokus dengan pembelajaran. Dengarkan baik-baik. Hari ini seperti yang Ibu janjikan minggu lalu, akan Ibu bahas secara singkat tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan ulangan harian yang linknya akan Ibu berikan di akhir sesi pembelajaran. Jadi menggunakan link Google Form, bukan di kelas KP. Ya. Waktu pengerjaan sampai pukul 16.00. Tolong dikerjakan dengan baik karena nilai ini akan mempengaruhi penilaian akhir semester yang akan dimasukkan ke rapot. Jadi tolong nak, ya sungguh-sungguh sedikit. Banyak ibu menerima laporan dari mapel-mapel yang lain, kalian belajarnya tidak sungguh-sungguh. Ya, banyak yang tidak mengerjakan tugas, menganggap enteng semua pembelajaran. Ya, tolong. Itu masa depan kalian. Kami sebagai guru hanya membantu. Ketika kalian sendiri tidak peduli dengan masa depan kalian, silahkan nanti kalian bertanggung jawab sendiri. Ya, kami hanya bisa membantu untuk anak-anak yang sungguh-sungguh mau belajar dan mencari ilmu dan paham manfaatnya ilmu untuk masa depan kalian. Jadi tolong fokus. Ya, dan dijaga akhlaknya. Oke, silakan. Setelah itu, setelah kalian nanti linknya akan Ibu bagikan di akhir pembelajaran. Karena Ibu mau tahu siapa saja yang sungguh-sungguh mengikuti pelajaran sampai akhir. Ya, nggak cuma ngisi absen lalu hangout, kamunya keluar dari pembelajaran. Banyak yang kayak begitu. Ya, jadi akan dibagikan setelah akhir pembelajaran di kolom chat, nanti akan Ibu bagikan linknya. Oke, selanjutnya kita juga akan masuk ke materi bab 4. Yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Ya, Ibu akan bahas secara singkat. Ini dia yang sudah kita pelajari sampai 3 kali pertemuan dan nanti yang akan soal-soal ulangan harian yang akan kalian kerjakan, yaitu materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ibu akan ulas secara singkat. Berikut materinya. Yang pertama, materi hereditas meliputi DNA dan RNA. Lalu hukum pewarisan Mendel, yaitu hukum Mendel 1, hukum segregasi, hukum Mendel 2, hukum asortasi, lalu pautan dan rekombinasi. Materi yang ketiga adalah kelainan sifat pada makhluk hidup, meliputi gangguan Mendel dan gangguan kromosom. Ya, pada materi hereditas yang dibahas adalah tentang DNA dan RNA. Ini ya. Lalu RNA. Ini dia. Di mana ada persamaan dan perbedaan antara DNA dan RNA. Persamaannya adalah keduanya merupakan polimer asam nukleat, keduanya berupa lantai polimer. Yang ketiga, berisi basa nitrogen. Yang keempat, secara langsung atau tidak, keduanya terlibat dalam sintesis protein.
Berikutnya perbedaan antara DNA dan RNA. Satu, molekul gula yang ada dalam DNA adalah deoksiribosa. Nih, ya. Kalau RNA gulanya gula ribosa. Lalu pada DNA, dua untai komplementer antiparalel satu sama lain. Sedangkan pada RNA hanya ada satu untai. Berikutnya, basa nitrogen. Pada DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA, basa nitrogennya adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi yang ketiganya sama, adenin, guanin, sitosinnya sama. Yang berbeda hanya pada DNA adalah timin, sedangkan pada RNA urasil. Berikutnya perbedaan yang keempat adalah DNA struktur sekundernya tidak ada. Sedangkan pada RNA struktur sekunder dapat terbentuk. Yang kelima, DNA bersifat katalitik, tidak bersifat katalitik dan stabil secara kimia. Sedangkan RNA bersifat katalitik dan sangat reaktif. Oke, kita masuk ke hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi. Segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Itu hukum Mendel 1, hukum segregasi. Berikutnya hukum Mendel 2. Menyatakan bahwa dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Berikutnya, pembahasan tentang pautan dan rekombinasi. Pada dasarnya, pautan dan rekombinasi akan menghasilkan variasi pada spesies yang sama, misalnya wajah setiap orang berbeda-beda. Oke, kita masuk pada gangguan pada makhluk hidup, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gen. Gangguan Mendel. Gangguan Mendel disebabkan karena perubahan pada gen tunggal yang polanya mengikuti pola pewarisan hukum Mendel. Penyakit-penyakitnya antara lain fenilketonuria, hemofilia, distrofi otot, dan buta warna. Selanjutnya, gangguan kromosom. Gangguan kromosom disebabkan karena kelainan dalam jumlah kromosom atau dalam pengaturan kromosom pada individu. Berikut penyakit karena gangguan kromosom, yaitu Down syndrome, sindrom Klinefelter, dan sindrom Turner. Oke, sudah demikian materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Berikutnya kita akan membahas materi bab 4. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.
Silakan yang sudah bisa diaktifkan kameranya, diaktifkan kameranya. Ibu sudah beri izin untuk bisa tampil kameranya. Ini ya, dari minggu lalu begini terus nih. Ya, ibu nggak tahu apa alasannya ini. Mohon maaf, yang belum ganti akunnya, ya sekiranya nanti kalian bergabung, terus nilai kalian tidak ada, ya mohon maaf. Karena yang terdata yang sudah ada namanya. Ini kenapa ya? Sebentar nak, gangguannya terganggu nih. Jaringannya.
Ada yang masih bisa nyimak? Ada yang masih bisa nyimak? Bu, Ya. Assalamualaikum Bu. Ya, Ini waalaikumsalam. suara nggak? Iya, sebentar. Sedang gangguan ini. Jaringannya terganggu emang. Putus. Jaringannya terputus, Nak. Ibu bisa dengar kamu, tapi ini apa? Mic-nya nggak bisa. Bisa terdengar suara Ibu? Bisa nih jaringannya. Aduh. Oke, di reload lagi. Ya, kita lanjut ya. Ya. Ada tuh. Oke, ini materi berikutnya tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, dengarkan baik-baik. Tolong konsentrasi. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pembelajaran, media pembelajaran. Konsep yang akan dipelajari pada modul ini adalah pendahuluan, muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, rangkuman singkat modul ini. Ya, dengarkan. Jadi hari ini yang akan kita bahas meliputi pendahuluan, muatan listrik, dan hukum Coulomb. Untuk medan listrik dan potensial listrik, silahkan kalian persiapkan, kalian baca-baca dulu materinya ya di kelas pintar untuk persiapan materi minggu depan. Sekaligus ulangan harian juga yang akan dibagikan linknya pada akhir pembelajaran minggu depan. Ya, jadi kita hanya tinggal 3 pertemuan lagi, termasuk ini 1 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi konsentrasi, tolong manfaatkan waktu dengan baik. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan. Pelepasan muatan terjadi pada saat kita melihat petir di langit selama badai. Dan juga saat setelah menyisir rambut, sisir akan menarik potongan-potongan kertas ke permukaannya. Selain itu, pada saat menggosok batang kaca dengan kain sutra, batang kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Demikian pula saat menggosok batang plastik dengan bulu. Batang menjadi bermuatan negatif dan bulu menjadi bermuatan positif. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dari sejumlah eksperimen sederhana yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa adanya gaya dan muatan listrik. Efek yang sama terjadi ketika bahan-bahan tertentu digosok bersama. Ketika bahan diperlakukan dengan cara ini, mereka dikatakan dialiri listrik atau bermuatan listrik. Mari kita pelajari konsep muatan listrik secara detail. Muatan listrik. Muatan listrik adalah suatu kuantitas dasar dalam fisika
yang berkaitan dengan efek listrik dan efek lainnya yang dihasilkan dalam suatu material. Muatan yang diperoleh setelah melakukan penggosokan akan hilang ketika benda bermuatan disentuh. Penetralan muatan yang diperoleh karena penggosokan menunjukkan bahwa muatan seperti tidak menghilangkan efek satu sama lain. Dalam serangkaian eksperimen sederhana, ditemukan bahwa ada dua jenis muatan listrik yang diberi nama positif dan negatif oleh Benjamin Franklin. Nama listrik diciptakan dari kata Yunani elektron yang berarti amber. Ketika amber digosok dengan kain sutra, amber menarik benda-benda ringan seperti potongan-potongan kertas kecil, debu, dan lain-lain. Sekarang mari kita pahami perpindahan muatan selama proses penggosokan. Ketika satu benda digosok dengan benda lain, muatan tidak dibuat dalam proses penggosokan. Keadaan muatan listrik dari benda-benda adalah karena perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain, baik benda tersebut mendapatkan atau melepaskan elektron. Contohnya adalah ketika batang kaca digosok dengan sutra, elektron dilepaskan dari batang kaca ke sutra. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada benda netral, benda bermuatan menarik muatan yang berlawanan dan menolak muatan yang sejenis dalam benda netral tersebut. Akibatnya, salah satu sisi benda netral yang lebih dekat dengan benda bermuatan positif menjadi bermuatan negatif, sedangkan sisi lainnya menjadi bermuatan positif. Proses ini disebut dengan pengisian muatan dengan induksi. Ketika benda bermuatan dikontakkan secara langsung dengan benda netral, muatan mulai mengalir dari benda bermuatan menuju benda netral hingga keduanya memiliki jumlah muatan yang sama atau berada dalam kesetimbangan. Proses ini disebut dengan pengisian muatan dengan konduksi. Tadi induksi, sekarang konduksi. Misalkan terdapat dua buah bola konduktor A yang bermuatan positif dan bola B yang bermuatan negatif. Ketika bola tersebut dihubungkan dengan kabel konduktor, maka muatan positif yang berada di potensial yang lebih tinggi akan mengalir menuju muatan negatif yang berada di potensial yang lebih rendah. Aliran muatan dari bola positif ke bola negatif disebut dengan arus konvensional. Namun berdasarkan penemuan struktur atom, muatan positif yang berada dalam inti tidak mungkin untuk mengalir, sehingga ketika dua bola dihubungkan dengan konduktor, elektron pada bola B akan mengalir pada bola A. Aliran muatan dari bola negatif ke bola positif disebut dengan arus elektron atau arus listrik sebenarnya. Sekarang mari kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. 3 buah benda A, B, dan C didekatkan satu sama lain. Jika kita dekatkan A dan B satu sama lain, maka mereka saling tarik-menarik. Dan jika kita dekatkan B dan C satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Manakah dari jawaban berikut yang tepat? A. Benda A dan C memiliki muatan yang sejenis. B. Muatan A dan C memiliki muatan yang berlawanan jenis. C. Ketiga benda memiliki muatan sejenis. D. A netral atau muatannya berlawanan dengan C. Nah, yang mana nih jawabannya nih? Yang B. Coba kita simak, betul atau tidak. Ada penjelasannya. Jawaban yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena dari soal tadi, ya, pada percobaan pertama A dan B mungkin memiliki muatan yang saling berlawanan jenis. Ya, karena saling tarik-menarik. Tapi bisa juga salah satunya netral. Ya. Percobaan kedua menunjukkan bahwa B dan C memiliki muatan yang sejenis, pasti sejenis, tapi bisa positif atau negatif karena saling berlawanan. Ya, pasti bermuatan, tapi sejenis. Nah,
kita masih tidak mengetahui jika A bermuatan atau netral. Jadi kalau yang A dan B, jadi ada dua peluang, bermuatan atau netral. Ya, jika A bermuatan, maka pasti memiliki muatan yang berlawanan dengan B dan C. Jadi yang lebih tepatnya jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1909, Robert Millikan menemukan bahwa muatan listrik selalu muncul sebagai kelipatan integral dari sejumlah muatan dasar yang dilambangkan dengan E. Dalam istilah modern, muatan listrik Q dikatakan terkuantisasi di mana Q digunakan sebagai variabel muatan. Muatan listrik muncul sebagai paket diskrit dan kita dapat menuliskan sebagai Q sama dengan N dikali E, di mana N adalah bilangan bulat. Dalam sistem satuan SI, satuan muatan disebut dengan coulomb dan disimbolkan dengan C. Nilai satuan dasar muatan atau E adalah sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, ini Hukum masuk ke Coulomb. hukum Coulomb. Charles Coulomb mengukur besarnya gaya listrik di antara benda bermuatan. Dia mengkonfirmasi bahwa gaya listrik antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Nah, ini penjelasannya. Sekarang mari kita pahami hukum Coulomb dengan contoh berikut ini. Amatilah gaya yang bekerja di antara muatan dengan besar yang berbeda. Kita dapatkan bahwa gaya yang bekerja di antara muatan pada 3 kasus pertama adalah sama. Tetapi pada kasus keempat bernilai 2 kali lebih besar karena kedua muatan bernilai 2 kali lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya di antara muatan sebanding dengan hasil kali kedua muatan. Amati kembali gaya yang bekerja di antara kedua muatan. Di sini dapat kita lihat bahwa jika jarak pisah di antara kedua muatan diperbesar, maka gaya akan berkurang dan begitu sebaliknya. Namun gaya yang bertambah atau berkurang sebesar kuadrat kali jaraknya. Dengan demikian, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dari persamaan 1 dan 2, kita dapatkan bahwa gaya listrik sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana K adalah konstanta yang disebut dengan konstanta Coulomb. Nilai konstanta Coulomb K bergantung pada satuan yang dipilih. Sebagai contoh, dalam sistem SI, satuan muatan adalah Coulomb dan nilai konstanta Coulomb adalah seperti yang ditunjukkan berikut ini. Konstanta K dapat juga dituliskan dalam bentuk 1/4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Kita telah mempelajari bahwa gaya listrik antara kedua benda bermuatan bergantung pada besarnya muatan dan jarak pisah antara keduanya. Selain itu dapat dicatat bahwa gaya listrik menurut hukum Coulomb adalah gaya konservatif. Medan listrik. Oke. Konsep pembelajaran, media pembelajaran. Ya, demikian materi kita pada hari ini hanya sampai pada hukum Coulomb. Oke, dengarkan baik-baik. Silakan yang sudah hadir, jangan lupa menuliskan nama dan nomor absennya di kolom chat karena akan baru Ibu rekap setelah selesai materi pembelajaran.
Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.